اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه بسم الله ومن الله إلى الله بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا يسر سوء إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسر خير إلا الله بسم الله ما شاء الله وما بكم من نعمة فمن الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وأولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين أما بعد أحييكم من تحية الإسلام تحية أهل الجنان فتحية فيها السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita membacakan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala atas seluruh nikmat yang telah diberikan kepada kita. Wabil khusus nikmatul iman wal Islam, nikmat yang sedikitnya, nikmat yang banyaknya, semuanya patut kita syukuri, alhamdulillah. Dan kita ucapkan juga salawat beserta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menyempurnakan nikmat atas kita semua. Amin. Allahumma amin. Jahi sayyidina wa habibina wa syafiina wa lana Muhammadin amin. Masyaallah ikhwan, kembali kita mengkaji kitab Tazkiratul Auliya Al-Imam Faridul Attar qaddasallahu sirrahu, menyambung pada halaman 141 mengenai Al-Imam Bishr Al-Hafi radhiyallahu anhu wa ardahum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-musannif radhiyallahu anhu wa ardahu. Bishr Al-Hafi, dzikr Bishr Al-Hafi rahimahullah taala, aqulu Abu Nasr Bishr ibn al-Haris Al-Hafi asluhu min Marwa, sakana bi Baghdad wa mata biha wa huwa ibnu ukhti Ali ibn Khashram. Mata sana sam'a wa ishrina wa mi'atin wallahu alam. Nama beliau, kunyah beliau adalah Abu Nasr. Nama beliau adalah Bishr ibn al-Haris Al-Hafi, asalnya daripada Marwa. Beliau tinggal di Baghdad dan wafat di Baghdad. Beliau adalah keponakan daripada Ali ibn Khashram, dan beliau wafat pada tahun 227. Ya.
227 Hijriah. Jadi beliau lahir pada tahun 150 Hijriah atau sekitar tahun 767 Masehi. Kemudian beliau wafat pada tahun 227 Hijriah atau sekitar tahun 841 Masehi di kota Baghdad. Beliau lahir di kota Marwa. Marwa ini salah satu kota di Khurasan, ya Khurasan. Tapi dia lebih dekat ke Iran. Mungkin daerah antara yang Al-Faqir tahu itu dekat dengan Naisabur, ya. Dan memang termasuk kota-kota Khurasan ini macam Balah atau tempat asalnya Ibrahim bin Adam yang kita kisahkan kemarin, juga Naisabur, dan juga termasuk daripada Marwa ini. Marwa ini sendiri awalnya itu adalah ibu kota kerajaan Saljuk, ya. Jadi di daerah Turkmenistan, lebih dekat ke arah Iran kalau Marwa ini. Kemudian beliau pindah tinggal di kota Baghdad dan wafat di sana. Kanat lahu mujahadatun azimah wa sya'nun rafi' wa kana musyar ilaihi bainal qaum. Jadi Zainal Imam Bishr Al-Hafi ini terkenal mempunyai mujahadah yang sangat luar biasa, ya. Beliau ini mempunyai mujahadah yang sangat luar biasa, mempunyai magom, yang mempunyai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ibtida'u taubati annahu asaba fi ba'd turuq kaghidatan alaiha maktumun ismullah ta'ala wa qad wata'ahal aqdam wa kana huwa sakran akhadhaha fashtara laha ghaliya wa antara wa tayyaba biha al-qa'ida wa wada'aha fi sunduq. Fara'a min tilka al-laila syakhsun min as-sulaha fima yara an-na'imu ka'anna qailan yaqulu kulli Bishr tayyibta ismuna fatayyabnaka wa bajjalta ismuna fabajjalnaka wa taharta ismuna fataharnaka fa bi'izzati la utayyibanna nafsaka fid dunya wal akhirah. Fantabaha dzalika syakhs minan naum wa qala la'alla ru'ya kanat minasyaitan. Jadi sebab musabab pertama taubatnya Bishr Al-Hafi ini, beliau memang awalnya itu memang orang yang suka bermaksiat, foya-foya, mabuk-mabukan, mabuk-mabukan ya, minum khamar. Sampai satu ketika beliau sedang berjalan di jalanan, beliau menemukan sehelai kain kalau di sini disebutkan sehelai kain. Di dalam kain tersebut ada tulisan nama Allah Subhanahu wa taala, entah ada tulisan Allah saja atau entah ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim, ya. Hampir ya mungkin atau telah diinjak oleh Bishr Al-Hafi, kemudian diambil oleh beliau. Padahal keadaan beliau pada waktu itu masih dalam keadaan mabuk. Lalu diambil oleh beliau, kemudian dibersihkan betul-betul, dikasih minyak wangi dan disimpan oleh beliau. Disimpan dalam lemari, disunduk. Di dalam laci disimpan, artinya itu dari terjatuh nama Allah Subhanahu wa taala atau potongan dari ayat Allah atau daripada kalimatullah, yang jelas ada nama Allah di situ. Beliau ambil, padahal beliau dalam keadaan mabuk, beliau ambil, kemudian beliau kasih minyak wangi, kemudian beliau bersihkan, kemudian beliau simpan di tempat yang bagus, ya. Artinya bahwa beliau telah memuliakan nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di tempat yang lain pada saat yang bersamaan ada seorang waliullah, ya, orang saleh bermimpi mendengar suara yang beliau dengar ini, ya, berkata, "Kulli Bishr, engkau katakan kepada Bishr, yakni Bishr ibn al-Haris, Bishr Al-Hafi, yakni tayyibta ismuna fatayyabnaka, engkau telah berbuat baik, berbuat bagus, memperlakukan dengan mulia akan nama kami, maka kami pun niscaya akan berbuat baik kepada engkau, akan memperlakukan engkau dengan baik, akan memuliakan engkau sebagaimana engkau telah memuliakan nama kami."
Wa bajalta ismuna fabajalnaka, maka engkau pun telah memuliakan nama kami, kami pun akan memuliakan engkau. Wa taharta ismuna fataharnaka, engkau telah membersihkan nama kami, mensucikan nama kami, maka kami pun akan mensucikan engkau. Fa bi'izzati la utayyibannaka nafsaka fid dunya wal akhirah, maka demi keagungan dan kemuliaanku, maka niscaya aku akan memuliakan engkau di dunia dan di akhirat. Sampai di situ terbangun. Waliullah ini terbangun lalu berkata, la'alla ru'ya kana minasyaitan fatawaddu'a wa shalla wa nama fara'a thaniyan mithla ma ra'a thumma intabaha wa tafakkara fi nafsi annahu rubbama kana ghalatan thumma tawaddu'a wa shalla wa nama fara'a thalithan fantabaha wa fil ghad talaba bishran fakila law innahu kana fi majlis fasadil bariha wa sahwa fi baitihi la yaqilu wa la yadri. Jadi mendengar hal ini, waliullah ini pun lalu terbangun, tapi beliau berpikir, ini mungkin daripada syaitan mimpi ini kan. Masa disuruh ngomong sama Bishr ini preman, tukang maksiat, suka mabuk-mabukan gitu kan. Nggak mungkin. Kemudian beliau terbangun, kemudian beliau berwudu, kemudian beliau sholat, kemudian beliau tidur kembali. Tidur bermimpi lagi, persis seperti itu. Terbangun lagi, nggak mungkin gitu kan. Kemudian wudu lagi, sholat lagi, tidur lagi, mimpi lagi ketiga kali. Sampai akhirnya beliau pun bangun, akhirnya beliau sadar bahwa ini nggak main-main, memang betul gitu kan. Lalu beliau berjalan mencari di mana ini Bishr al-Ibn al-Haris. Lalu orang menunjukkan semalam Bishr ngumpul-ngumpul sama teman-temannya mabuk-mabukan. Nah, sekarang beliau di rumah dah, ya kan. Habis mabuk-mabukan, gimana keadaannya mungkin nggak sadar atau bagaimana, la yaqilu wa la yadri. Bal huwa sabuk. Semalam tuh habis mabuk gitu kan. Faqala syaqulu li ilaika risalah. Jadi katakan bahwa aku punya pesan untuk Bishr. Mimman qala minallahi azza wa jalla. Jadi Bishrnya lagi tidur mungkin, kau sampaikanlah pesanku. Mau disampaikan pesan. Ini dari mana pesan ini? Dari Allah Subhanahu wa taala. Fa baka Bishr, lalu nangis. Lallahu itabun awiqab. Jadi ini dari Allah, nangis Bishr. Nangisnya gimana? Nangisnya ketakutan. Ini bagaimana? Apa engkau mimpi ini mengenai aku bakal diazab atau bakal aku dilaknat? Gitu kan? Maka si wali menjawab, faqala laisa dzalika. Oh, enggak begitu. Wa qassa alaihi al-qasas fadakhala ala ashabihi wa wadda'ahum wa qala talabuni wa ma baqiya li mailun ila hadhihi sahbah wa taba ila Allah ta'ala wartaqa amruhu wartafa sya'nuhu wa qadru ilahi tumakana yasma'u ahadun isma'u illa wa yasilu ila qalbihi rahatun wa salaka tariquz zahidin. Masyaallah. Jadi ditanya, ini engkau dapat mimpi dari Allah, mimpinya azab atau aku kena laknat? Nangis ini Bishr al-Hafinya, nangis. Lalu waliullah ini menjawab, oh enggak seperti itu. Maka waliullah ini pun menceritakan bahwa pertama aku mimpi disuruh menyampaikan pesan. Menyampaikan pesan, apa pesannya? Kepada Bishr, engkau telah memuliakan nama kami, maka kami pun akan memuliakan engkau. Engkau telah mensucikan nama kami, maka kami pun akan mensucikan engkau. Maka demi keagungan dan kemuliaanku, maka engkau akan aku muliakan di dunia maupun di akhirat. Kemudian aku bangun lagi, kemudian aku tidur lagi, kemudian aku bangun lagi sampai 3 kali berturut-turut. Didengar oleh Bishr al-Hafi, kontan langsung reaksinya Bishr al-Hafi ketika mendengar mimpinya waliullah ini, ya. Mimpinya waliullah ini, lalu beliau langsung memanggil para sahabat-sahabatnya. Lalu dikatakan kepada sahabat-sahabatnya, ya, Bishr mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, kata beliau, wa ma baqi al-mailun ila hadis subah. Selamat tinggal wahai teman-temanku, maka sampai di sini persahabatan kita, maka aku tidak akan berteman lagi dengan kalian. Wa taba ilallahi ta'ala wartaqa amruhu wartafa sya'nuhu wa qadruhu ilahi tumakana yasma'u ahadun ismahu illa wa yasilu ila qalbihi rahatun wa salaka tariquz zahidin. Kemudian beliau pun bertaubat, kemudian beliau pun beribadat, ya kan? Kemudian beliau mentawajuhkan hati beliau, hidup beliau hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memang betul-betul mengangkat derajatnya, memuliakannya, sehingga
disebutkan dalam riwayat Imam Faridul Al-Attar ini bahwa barang siapa menyebut nama beliau ini atau mendengar nama Bishr Al-Hafi, maka akan membuat hati mereka kemudian teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, itu yang kemuliaan yang memang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara itu tadi ya, gara-gara memuliakan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berjalan melihat mungkin Al-Qur'an terjatuh, ayat Allah terjatuh, kita jangan meremehkan sekali-kali ya, jangan sekali-kali meremehkan bila mana kita mengangkat daripada Al-Quran yang terjatuh tersebut, ataupun mengangkat memuliakan asma-asma Allah Subhanahu wa taala yang terjatuh kemudian kita muliakan. Jangan sekali-kali kita anggap perbuatan tersebut remeh. Karena kenapa? Karena hal ini pun pernah terjadi dengan seorang waliullah besar yang asalnya beliau ini adalah seorang maksiat, seorang yang ahli maksiat. Kemudian lalu karena perbuatan yang memuliakan nama Allah, beliau pun lalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min ghalabati musyahadatil haqqi alaihi kana yaduru hafiyan wa lihadza summiya Bishr Al-Hafi. Jadi nama beliau ini kan Bishr Ibn Al-Haris. Nah, kalau Al-Hafi jadinya lakoban, julukan. Kenapa sebab? Karena begini. Jadi beliau ini kalau berjalan kaki, bukan berjalan sih, dimana-mana pun beliau berjalan, kemanapun beliau menuju tempat, dalam keadaan berjalan, beliau itu tidak pernah memakai sendal. Nah, orang yang tidak memakai sendal ini dikatakan dalam bahasa Arab hafiyan gitu ya. Maka lekatlah gelar ini pada diri beliau menjadi Bishr Al-Hafi. Nah, artinya Bishr yang berjalan tidak memakai sendal ya, seperti itu. Wakila lima talbisu fi rijlika na'lan. Jadi hal ini membuat banyak orang bertanya kepada beliau, kenapa engkau tidak pernah memakai sandal? Lalu dijawab oleh beliau, qala li'anni lamma tasalahtu ma Allah taala kuntu hafiyan fi tilka sa'ah wa astahyi an albasahu ba'da dzalika. Karena aku ketika bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, keadaanku pada ketika itu memang tidak memakai sandal sama sekali. Jadi aku pun malu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memakai sandal setelah aku bertaubat. Nah, seperti itu. Juga beliau juga pernah mengatakan ya, al-ardu bisatan yasbatu ya basatahu Allah taala ala babi kibriyaihi li khidmati awliyaihi wal adabu alla yudassa bisati salatina illa hafiyan. Lalu sebenarnya kenapa sih masih enggak pakai sandal itu? Masih ditanyakan orang ini Bishr Al-Hafi, kenapa sih kalau memang kau pada waktu itu taubat enggak pakai sandal? Apa cuman karena itu sebabnya atau ada hal lain? Lalu beliau pun mengatakan juga bahwa sebetulnya bumi ini adalah permadaninya Allah Subhanahu wa taala yang dibentangkan daripada pintu kemuliaannya untuk melayani daripada kekasih-kekasihnya. Maka adab yang mesti aku lakukan adalah agar aku tidak berjalan di atas permadani yang dibentangkan oleh sang maharaja ini dengan tidak memakai alas kaki atau tidak memakai sendal. Maksudnya ya kan Allah Subhanahu wa taala membentangkan bumi ini untuk dengan dasar kebesaran dan keagungannya Allah, ya kan? Maka aku sebagai hambanya tidak pantas untuk memakai sandal di atas permadani Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kita lanjutkan. Nukila anna Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu anhu warḍahu kana yataraddu ilayhi katsiran wa lahu fihi intiqadun wa iradah hatta qala lahu talamiduhu anta alimun fil hadis wal fiqh wa laka ijtihadun fid din wa fi anwa'il ulum bal la nara laka nadhiran fil ilmi fi asrika wa tataraddadu ila majnunin haim hadza la yaliku bi janabika. Jadi diriwayatkan juga bahwa Sayyid Imam Ahmad Ibn Hanbal radhiyallahu anhu ardahu selalu bertanya kepada Sayyid Bishr Al-Hafi. Dan juga Imam Ahmad bin Hanbal ini memuliakan Bishr Al-Hafi. Memang Bishr Al-Hafi sezaman dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, sehingga murid-muridnya Imam Ahmad bin Hanbal ini sampai bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal yang merasa nggak puas hati kan guru mereka
imamul mazhab ya, ulama yang termasyhur, yang terkenal dengan keilmuannya kok bertanya pada orang biasa gitu. Nah mereka, murid-murid beliau ini bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Kata mereka, anta alimun fil hadis wal fiqh walaka ijtihadun fid din wa fi anwa'il ulum bal la nara laka nadhiran fil almi fi asrika wa tataraddadu ila majnunin haim hadza la yaliku bi janabika. Jadi kata murid-murid Imam Ahmad bin Hanbal, engkau adalah seorang ulama yang terkemuka di dalam hadis dan dalam ilmu fikih, dan engkau juga merupakan imam mujtahid, dan juga kami memandang engkau ini orang yang paling alim atau ulama yang tidak ada bandingannya di zaman sekarang. Tapi kami melihat kenapa engkau selalu bertanya kepada orang gila ini, maksudnya Bishr al-Hafi. Kenapa engkau selalu memuliakannya gitu? Lalu dijawab oleh beliau, fi jami'i ma'adatum ana a'lamu minhu lakin huwa a'rafu minni billahi ta'ala. Memang betul dalam beberapa banyak hal yang tadi kalian sebutkan, maksud dalam bidang ilmu fikih, dalam ilmu hadis, memang aku lebih mengetahui, aku lebih alim daripada Bishr al-Hafi. Tetapi yang kalian tidak ketahui bahwa huwa a'rafu minni billahi ta'ala. Tapi yang kalian tidak ketahui bahwa ini Bishr al-Hafi lebih mengenal Allah ketimbang diriku. Maksudnya dalam hal urusan makrifat, Bishr al-Hafi lebih alim daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, maksud dari perkataan Imam Ahmad bin Hanbal sendiri. Fakana yadhabu ilaihi wa yaqulu lahu haditsni ar-rabbi. Jadi memang sering sekali bahwa Imam Ahmad bin Hanbal ini mendatangi Bishr al-Hafi sambil beliau bertanya dan berkata, haditsni an-rabbi. Beritahukan atau ceritakan kepadaku mengenai Tuhanku. Wa nukila annahu qasada an yadkhula al-bait fa wada'a rijan fil bait wal ukhra kharijul bait wa waqafa kadzalika ila sabah mutahayyiran haiman ta'ihan. Juga diriwayatkan bahwa pernah beliau ini hendak masuk ke rumah, Bishr al-Hafi hendak masuk ke rumah, maka beliau meletakkan satu kaki beliau di dalam rumah, sudah masuk ke dalam rumah, satu kaki beliau yang lain itu di luar rumah. Ini beliau seperti ini keadaan beliau ya, maksudnya ini kaki beliau, satu masuk ke rumah, satu masih tinggal di luar rumah. Beliau terdiam, maksudnya itu dalam keadaan seperti itu sampai waktu pagi. Kila kana lahu uhtun, ataupun kejadiannya seperti ini ya, seperti ini kejadiannya. Salah satunya gitu. Kila kana lahu uhtun fantadarahu lailatan wa kalsatil bait wa idha huwa ja'a ilaihi musyawwasul hal mutahayyir al-bal wa masakana indaha wa qala uridu tulu' as-sathi wa tara 'ala al-marqi wa waqafa 'ala wast al-marqi qa'iman ila as-subh thumma nadala li salatil jama'ah falamma asbaha sa'alat anhu ukhtuhu 'an al-wuquf 'ala as-sulam. Qala khatara fi bali anna katsiran minan nasi fi Baghdad asma'uhum Bishr, ba'dhuhum yahudiyyun wa ba'dhuhum nasraniyyun wa ba'dhuhum majusiyyun wa ismi aidan Bishr. فمن أين حصل لي سعادة الإسلام من بينهم وهم كيف تأخروا على الإيمان كنت متحيرا متفكرا في هذا المعنى إلى الصبح. Jadi Bishr al-Hafi ini mempunyai seorang saudari perempuan yang menunggu kedatangan beliau ya, untuk datang ke rumahnya. Kemudian ketika Bishr al-Hafi ini datang ya, rumah sudah dihiasi, sudah dibersihkan untuk nyambut kedatangan kakaknya ini. Nah, kemudian ketika Bishr al-Hafi ini datang, Bishr al-Hafi tahu-tahu ngomong sama saudarinya, aku ingin ke loteng, aku ingin ke atas gitu. Nah, jadi ketika beliau menaiki tangga, seperti yang dikatakan tadi bahwa beliau tiba-tiba berhenti seketika dalam posisi seperti itu, tidak bergerak sama sekali sampai pagi. Jadi ketika menjelang waktu subuh, beliau pun baru turun kemudian untuk sholat subuh berjamaah. Kemudian ketika pagi harinya, saudari beliau ini
keheranan melihat keadaan beliau sedemikian rupa, maksud tidak bergerak-gerak sama sekali sampai pagi, bertanya kepada beliau, kenapa engkau berdiam di tangga tidak bergerak dengan posisi seperti itu sampai pagi? Bishr al-Hafi lalu menjawab, "Khatara fi bali anna katsiran minan nasi fi Baghdad asma'uhum Bishr. Ba'duhum Yahudiyun wa ba'duhum Nasraniyun wa ba'duhum Majusiyun wa ismi aidan Bishr." Jadi ketika itu Bishr al-Hafi menjawab, terlintas di dalam hatiku bahwa kebanyakan manusia nih di Baghdad, nama mereka banyak banget yang namanya Bishr gitu. Sebagian ada Yahudi, sebagian ada Nasrani. Nah, dan namaku juga Bishr. Sedangkan aku ini masuk Islam. Kok bisa ya? Gitu kata Bishr al-Hafi. Lalu kenapa lagi mereka ini nggak masuk Islam? Gitu. Kata, kenapa Bishr yang satu ini masuk Islam, Bishr yang Yahudi, yang Nasrani ini nggak masuk Islam? Gitu. Nah itu aja sih yang aku pikirkan sampai kebingungan, sampai akhirnya sampai pagi aku seperti itu. Nah itu kata Bishr al-Hafi. Ma'asyiral ikhwan, sekedar tinjauan kritis ya, tinjauan kritis maksudnya untuk untuk bahan pemikiran kita ya. Banyak pihak-pihak ya dalam tanda kutip pihak ya dari kaum intelektual, dari akademis lah ya, dari akademis ya, mungkin dari berbagai jurusan lah, jadi berbagai jurusan fakultas, berbagai dari berbagai universitas. Mereka ini sayangnya yang sangat saya sayangkan gitu. Ini sekedar analisa saya pribadi, tapi boleh antum pikirkan, antum cermati betul-betul juga boleh sebetulnya sih. Jadi beberapa praktisi akademis mencoba untuk menganalisa, membedah para kaum sufi ini. Banyak nih yang terjadi seperti kejadian kemarin yang saya katakan mengenai Ibrahim bin Adam, dan juga seperti tokoh-tokoh besar sufi terkemuka seperti Ibnu Arabi dan Imam Al-Ghazali dan ya beberapa ulama-ulama terkemuka Islam ya. Nah, yang sangat saya sesalkan sekali, tinjauan mereka ini, maaf ya, kalau ditinjau secara kompetensi itu tidak berkompeten sama sekali sih sebetulnya. Kenapa? Sebab satu ya, pertama ini ya, pertama mereka, bahan analisa mereka ini kebanyakan itu dari para orientalis barat. Lah kan ini ya riskan ya kalau kita kalau kita mau mengetahui, mempelajari satu tokoh gitu yang notabene adalah tokoh Islam, masa kita ngambil rujukannya kepada orang kafir? Itu satu ya. Itu sudah riskan. Mungkin di mindset mereka ini, yang penting yang mereka butuhkan itu adalah sekedar data yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademik, oke. Tapi ini saya kasih tahu baik dari pihak rekan-rekan yang praktisi akademis juga untuk para santrinya lah, yang dikatakan kita ini sih pihak-pihak konvensional ya, pihak-pihak tradisional Islam loh ini loh. Jangan antum enak-enakan ngerasa nyaman atau gimana. Kita yang membaca kitab kuning ini kadang diklasifikasikan oleh mereka ini sebagai golongan tradisional, orang-orang konvensional lah ya. Nah, jadi begini, ini antum nih yang di luar begini ya, ini ada satu lingkaran ini dari kaumnya tradisional. Saya termasuk nih di tengah-tengah sebetulnya sih ya. Sebetulnya di tengah. Untuk menganalisanya, kalau saya sih, kiblat saya ke salah, jelas itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, nggak usah dipertanyakan lagi. Cuman dalam analisa ini saya berusaha di garis tengah nih. Ya. Sebelah sini kaum tradisional yang isinya para ulama salaf, orang-orang santri, kalau di Sunda ajengan, kiai, guru, habib yang pakai jubah. Sebelah sini
Orang yang bertitel semua, doktor, dokter Andes, insinyur, profesor, doktor, apalagi gitu kan. Sebelah akademik ini, oke. Ini semuanya mau mempelajari ulama, imam, seperti sekategori Imam Al-Ghazali, seperti sekategori Imam Ibnu Arabi, oke. Yang tradisional itu mempelajari dengan kaedah-kaedah Islam. Begini, Islam itu punya kurikulum tersendiri dan sangat ilmiah sekali. Ya, sangat ilmiah sekali. Dengan latar belakang bahasa Arab yang perlu antum ketahui, tata bahasa di dunia yang paling hebat dari tata bahasanya sampai kaedah penulisannya, kaligrafinya itu adalah Arab. Tata bahasa Arab, kaligrafi Arab itu yang paling rumit. Nah, sementara ilmu-ilmu para salaf ini ya, tokoh-tokoh ini semuanya itu ditulis, diajarkan, disampaikan dengan mereka dari mata rantai satu dari mereka ke murid mereka, ke murid itu dengan mata rantai sanad namanya, ya, dengan mata rantai sanad. Keilmuannya iya juga, gitu kan? Tarbiyahnya iya juga, edukasinya gitu. Edukasi dari si imam ini, Bapak, itu ya, disampaikan sanad dengan sanad dengan sanad dengan sanad. Gak sembarangan gitu. Contoh macam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan kitab-kitabnya, ini maksudnya apa kitab ini, itu dengan sanad dari guru ke murid, ke murid. Begitu, oke. Ini dari sebelah sini, begitu. Ini dari sebelah praktisi akademis ini cukup, ya cukup. Ya, garis bawahi dong tolong ya, cukup dengan merujuk kepada karya-karya ilmiah orientalis barat. Ini gila namanya. Kegilaan ini berlangsung sampai sekarang dan diakui keabsahannya oleh orang-orang yang nggak jelas sebetulnya. Apa betul? Iya betul. Ini kita belajar kitab dengan kaedah-kaedah yang dibahasakan mereka dengan istilah tradisional. Ya, oh kita belajar nih benar-benar ilmu alat segala macam, kita belajar betul. Nah sebelah sini nggak perlu belajar ilmu alat lagi, langsung aja dia ngambil ini lucunya dengan pihak ya betul, dengan pihak oknum yang kebetulan aja mungkin ada bertitel, ada mempunyai kapasitas dalam hal akademis, profesor, doktor atau siapapun itu. Kristen nggak penting dia Islam ataupun Kristen, nah dirujuk oleh mereka tanpa mesti berdiskusi dulu dengan kaum yang dikatakan tradisional oleh mereka. Jadi di mana keabsahannya yang bisa dipertanggungjawabkan sebetulnya, kecuali menurut standar barat. Nah, jadi akibatnya apa? Antum tahu akibatnya apa? Akibatnya ini jadi pengejawantahan yang tidak jelas sama sekali. Betul-betul ya, macam Ibrahim bin Adam ini gara-gara mungkin ada punya orientalis, wah betul-betul lah dia punya penelitian 20 tahun. Aduh, ini santri untuk mencapai gelar kiai, mencapai gelar ulama itu dengan pelajaran setiap hari, pagi, siang, sore, malam secara intens loh, selama puluhan tahun, nggak gampang-gampangan. Nah ini si orang barat ini belajar dan mengklaim diri 10-20 tahun, padahal belum tentu penelitian itu bisa berarti 20 tahun. Lalu sampai mana penelitian mereka ini tanpa mereka mesti masuk Islam, itu satu. Jadi nggak bisa dipertanggungjawabkan sih sebetulnya. Macam Ibrahim bin Adam juga dikatakan pernah berguru dengan pendeta, itu betul-betul pelencengan sejarah, betul-betul itu. Tidak ada betul-betul dari seluruh riwayat, saya meneliti betul-betul dari seluruh kitab, ya itu tidak ada Ibrahim bin Adam pernah belajar dengan pendeta. Loh ini dari mana? Seperti yang saya katakan, mungkin itu kecemburuan ya, karena mereka meneliti dan terbukti kemampuan daripada Ibrahim bin Adam, lalu dibelokkan kisah ini seolah-olah sehebat-hebatnya orang Islam pernah belajar dengan pendeta. Nah, itu kecurangan. Lalu Mansur Habib bagaimana? Ya untuk begini ya, untuk para penerbit gitu ya, hati-hatilah kalau menerima naskah gitu ya. Jangan sembarangan. Saya pernah mendapati kitab Tazkiratul Aulia ini diterjemahkan oleh praktisi akademis juga di UI, katanya begitu. Ini beliau ini menerjemahkan dari versi bahasa Inggris.
Jadi sebenarnya Tazkiratul Aulia ini kisah 92 wali diterjemahkan jadi 62. Itu satu udah salah. Belum lagi kefatalan di dalam penerjemahan itu, kisah-kisah karomahnya para wali itu dengan subjudul yang yang sangat nggak masuk akal sama sekali. Jadi kalau dilihat bukunya itu memang betul-betul sudah diterbitkan oleh penerbit besar lagi buku itu. Dikatakan kisah-kisah karamat ini dengan istilah anekdot. Antum tahu kan anekdot itu cuma cerita lucu sepenjempol. Nah seperti itulah kekacauan akibat pengejauhan tahan dari alam pikiran mungkin orang-orang modern lah. Antum silahkan belajar sebagai praktisi akademis modern, pelajari ladang betul semuanya segala macam. Atau mau belajar falsafah boleh dengan Pluto segala macam, ya terserah segala macam. Tapi begitu antum mengklaim bahwa Imam Al-Ghazali itu adalah seorang filosof murni, ya itu coba diteliti lagi deh, ya, dibuat penelitian terbaru lagi lah maksudnya itu. Jadi untuk kaum yang dikatakan fundamentalis ya kita ini seperti golongan tradisional lah yang dikatakan. Jadi agar jangan mau kita dikatakan sebagai orang tradisional, enggak lah. Dan juga untuk antum yang praktisi akademi modern, tolonglah antum kasih kesetaraan ilmiah ya, mungkin bahasanya seperti itu ya, kesetaraan ilmiah, atau paling enggak kalau enggak setara ya pengakuan ilmiah lah. Kalau enggak kepada kami, kepada para ulama yang terkemuka di dunia, orang satu dunia antum bisa lecehkan dengan segampang, siapa antum? Nah itu sekedar untuk bahan analisa kita terhadap para aulia salihin dan bagaimana mereka ini dipertaruhkan dalam pengejauhan tahan oknum-oknum yang tidak jelas sama sekali. Kita teruskan. Ya perlu kita ketahui ya, perlu antum ketahui. Jadi kalau pembacaan manaqib gitu ya, kacaunya sekarang begini sih ya, ini lain dengan pihak-pihak mereka ini, lain pula dengan orang-orang yang mengklaim dirinya itu betul-betul alim, betul-betul wah begini-begini dengan segala padahal tidak mempunyai kapasitas sama sekali atas nama kitab kuning gitu, mencoba membaca kitab kuning dan menerjemahkan. Orang juga akhirnya tidak paham apa yang mereka sampaikan lah, seperti itulah ya. Masalah tasawuf seolah dipandang semua orang bisa mempelajari, nggak bisa. Kalau antum memandang ilmu fikih itu rumit, itu ilmu tasawuf lebih halus lagi. Jadi antum jangan terlalu percaya diri kalau antum merasa bisa menerjemahkan kitab-kitab tasawuf. Nggak bisa, syaratnya mesti ada sanad, mesti ada guru. Nggak bisa, awas bertanggung jawab nanti tuh. Antum Habib Rafiq pakai sorban hijau, iya. Pertama nih kalau sorban hijau yang saya pakai itu satu dengan ijazah dengan sanad, ya sebenarnya. Nggak sembarangan saya pakai memang. Ada izin untuk memakainya, memang betul. Oke satu. Terus lagi kenapa dipakai sih? Kok sombong bener? Bukan sombong sih, cuman saya sebagai manusia kadang-kadang ada rasa muak juga ya melihat orang yang tidak memiliki kapasitas memakai imamah hijau. Minta maaf kepada para guru-guru yang lain mungkin melihat kekurangannya, enggak sih, bukan mau nyombong atau bergaya sih, enggak ya. Daripada melihat orang pandai membicarakan tasawuf dengan memakai sorban hijau, ya kita paling tidak mesti ada yang menunjukkan ada orang yang kompeten memang pantas memakai sorban hijau dan menyampaikan mengenai hal-hal ilmu tasawuf secara kaedah yang betul. Itu harapan saya sih, memakai sorban hijau, bukan ngaku-ngaku orang alim, enggak seperti itu. Oke lah, itu sekadar selingan. Kita teruskan lagi sampai cerita kisah riwayat Bishr Al-Hafi sudah berjumpa dengan saudari beliau. Kita teruskan. Jadi kalau dibaca ini ya, dibaca sejarahnya ini bukan dongeng. Ini bukan dongeng, ini sejarah. Nggak bisa diklasifikasikan sebagai dongeng, nggak bisa sama sekali. Ini sejarah, ya. Itu mesti dipahami betul-betul, yang dibacakan ini sejarah, bukan dongeng, bukan. Wanukila an Bilal al-Khawas annahu qala kuntu fi bani Israil fa idza rajulun yamshi ma'i wa ma kuntu a'rifuhu wa ta'ajabtu min hadha rajul min ayyi ja fa idza ana
ulhimtu anna al-Khidir alaihi salam faqultu lahu bihaqqil haqq man anta. Qala akhuka al-Khidir. Faqultu lahu uridu an as'aluka faqala sal. Qultu ma taqulu fi Syafi'i? Qala huwa min al-awtar. Qultu ma taqulu fi Ahmad ibn Hanbal? Qala huwa rajulun siddiq. Qultu ma taqulu fi Bishr al-Hafi? Qala huwa rajulun la yakunu ba'dahu mithluhu. Jadi dikisahkan oleh Bilal Al-Khawas sekali waktu beliau ini sedang berjalan di satu tempat daerah Bani Israel, entah tidak disebutkan di sini di mana. Maka ketika itu kata beliau ini mengatakan ada seorang laki-laki tiba-tiba berjalan bersamaku, gitu ya. Aku tidak tahu siapa laki-laki ini. Aku pun lalu takjub dengan laki-laki ini, dari mana datangnya dia nggak tahu, gitu kan. Maka ketika itu ada ilham yang masuk ke dalam hatiku bahwa ini orang Nabi Khidir alaihi salam. Maka lalu aku pun berkata kepadanya, bihaqil haq man anta. Dengan haknya Allah, anda ini siapa? Gitu. Maka dia menjawab, kalau aku kalau Khidir, ternyata benar, aku adalah saudara engkau Khidir. Lalu aku bertanya kepadanya, aku ingin bertanya kepada engkau. Lalu Nabi Khidir menjawab, tanyalah apa yang ingin kau tanyakan. Lalu aku bertanya kepada Khidir alaihissalam, bagaimana pandangan engkau mengenai Imam Syafi'i? Lalu Nabi Khidir menjawab, beliau adalah wali daripada wali-wali autat. Itu seperti yang diriwayatkan oleh siapa? Oleh Bilal Al-Khawas. Maka aku pun bertanya lagi, lalu bagaimana pandangan engkau mengenai Imam Ahmad bin Hanbal? Maka Nabi Khidir menjawab, huwa rajulun siddiq. Beliau adalah seorang lelaki dari golongan para ahli siddiq, ya. Lalu aku bertanya lagi, lalu bagaimana pendapat engkau mengenai Bishr al-Hafi? Nabi Khidir menjawab, huwa rajulun la yakunu ba'dahu mithluhu. Itu beliau Bishr al-Hafi ini adalah seorang lelaki yang mungkin tidak akan didapati lagi sesudahnya. Gitu kata Nabi Allah Khidir alaihi salam ketika ditanya mengenai apa? Mengenai Bishr al-Hafi. Juga diriwayatkan Bishr al-Hafi ini, ya, annahu kana lahu istima'u kimataratin min kutubil hadis wa maruya min hadisan qattun faqila lahu bidzalika qala li anni ushahidu fi nafsi syawat riwayatul hadis walau anni kuntu mustahiyan lis-sukut la ashtaghaltu bir riwayah. Fa inna yushiru ila anal haras fi riwayat al-hadis ja'ahu wa la ghina an tarkil ja'ah. Bahwa Bishr al-Hafi ini itu memang mempunyai, ada riwayat mengatakan bahwa beliau juga mempunyai 6 lemari atau berapa lemari daripada kitab-kitab hadis. Ada yang mengatakan riwayat seperti itu. Tapi beliau ini tidak pernah meriwayatkan hadis, ya. Wallahu alam tadi pernah meriwayatkan atau enggak sebetulnya. Cuma kalau disebut di sini ini maruyanul hadis. Rasa agak riskan kalau dibilang macam itu sebetulnya. Maka ditanyakan kenapa engkau tidak mau? Karena aku ini, kata Bishr al-Hafi, sangat menginginkan sekali untuk mempelajari ilmu hadis. Kalau sekiranya aku ini tidak malu untuk diam, maka niscaya aku akan menyibukkan diriku untuk meriwayatkan hadis, kata Bishr al-Hafi. Karena keinginanku daripada meriwayatkan hadis ini daripada mengharapkan daripada kemuliaan duniawi, gitu kata. Lalu aku pun menghindari hal sedemikian itu. Juga diriwayatkan bahwa beliau ini pernah membuka baju, ya, waktu ketika musim dingin di sana, di tempat di Baghdad mungkin, ya, lagi musim dingin, beliau malah membuka baju sampai teman-teman beliau pun keheranan, orang lain, wahai Bishr, pada musim dingin ini pastinya menutup baju, kenapa engkau membuka baju? Lalu Bishr al-Hafi menjawab, na'am, walakin dzakaratul fuqara al-ura, yang kau katakan itu betul, tapi sekarang ini aku teringat dengan orang-orang miskin, walaysa malun utihim wa awasihim bidzalika faqultu uwafiquhum bijasadi. Masya Allah. Memang betul yang seperti kau katakan bahwa mestinya menutup baju, ya, menambah lapis baju gitu, kalau perlu 2 lapis lagi baju. Betul, tapi sekarang ini
Aku sedang teringat dengan orang-orang miskin, bagaimana mereka pada musim dingin ini tidak memakai baju dengan segala kekurangan dan kepapaan mereka. Aku pun tidak mempunyai harta untuk memberikan yang bisa kuberikan untuk mereka. Maka paling tidak aku bisa merasakan kepedihan mereka, kemelaratan mereka dengan cara seperti ini, membuka baju dan merasakan kedinginan seperti yang dirasakan oleh kaum fuqara pada musim dingin ini. Kita teruskan. Kalau Ahmad bin Ibrahim al-Mutatayyib, qala li Bishr kulli ma'ruf aji'u ilaika ba'da shalah. فبلغت الرسالة وانتظرناه بعد الظهر وما جاء وبعد العصر كذلك إلى أن صلينا العشاء فقلت سبحان الله كيف يخلف بشر الوعد وهذا حال عجيب وكنا ننتظره إذا جاء معه سجدته فلما وصل دجلة رمى السجد على الماء وعبر وكان هو ومعروف يحدثان ويكلمان إلى السهر ثم رجع وأنا رميت نفسي في السطح وذهبت إليه وتمرغت في التراب لديه والتمست منه دعاء وتضررت فدعا لي بشير ووصاني بإخفاء هذه الحالة ما دام هو باقيا فما أفشيت هذا السر في حياته. Maka meriwayatkan Ahmad bin Ibrahim al-Mutatayyib adalah sekali hari Bishr al-Hafi ini berkata kepadaku, katakan engkau sampaikan kepada Ma'ruf, kulli Ma'ruf, yakni Ma'ruf al-Karahi pastinya itu kan, bahwa insyaallah bahwa aku akan datang kepadanya sesudah sholat. Nah, lalu aku menyampaikan tulisan tersebut. Wa antadharnahu ba'da dhuhur wa maja'a. Kemudian kan maksud sholat ini sesudah sholat zuhur. Kemudian aku pun menunggu sampailah sholat zuhur, beliau masih belum datang. Wa ba'dal asr kadzalika, sampai waktu masuk asar belum datang juga Bishr al-Hafi. Sampai akhirnya kami sholat isya masih belum datang Bishr al-Hafi. Lalu aku pun berkata subhanallah kaifa yukhlifu Bishrul wa'ad. Ya Allah, ini gimana ceritanya orang sekelas Bishr al-Hafi kok menyalahi janjinya, mengingkari janjinya. Wa hadza halun ajib, ini luar biasa, enggak masuk akal rasanya gitu kan. Wa kunna nantadiruhu, tapi kami pun tetap menunggu kedatangannya gitu. Idza ja'a ma'ahu sajadatuhum falamma wasala dajla rama sajada 'alal ma' wa 'abara wa kana huwa ma'ruf yuhadithani wa kaliman ila sar. ثم رجع وأنا رميت نفسي من الصدى وذهبت إليه وتمرغت في التراب لديه والتمس منه دعاء وتضرعت فدعا لي بشير ووصاني بإخفاء هذه الحالة ما دام هو باقيا فما أفشيت هذا السر في حياته. Sampai akhirnya datang Bishr al-Hafi ini bawa sajadah. Ini di sini bawa sajadah. Jadi sampai akhirnya ini kejadian kan di Baghdad ya, di Baghdad itu kan ada sungai Dajlah. Sampai di tengah sungai Dajlah, maka Bishr al-Hafi ini melemparkan sajadah beliau ke air. Kemudian beliau duduk di situ bersama Ma'ruf al-Karahi. Duduk di atas air. Iya, duduk di atas air, di atas sajadah. Lalu mereka berdua ini berbincang-bincang sampai waktu sahur ya. Terus malam kan itu waktu isya ya, terus sampai akhirnya menjelang waktu sahur, keadaan mereka duduk di atas sejadah yang dilempar di atas air. Artinya apa? Memang karomahnya mereka berdua radhiyallahu anhu. Orang ini melihat, Ahmad bin Ibrahim al-Mutatayyib ini pun melihat. Kemudian ketika Bishr al-Hafi pulang, aku pun menemui beliau. Kemudian aku pun istilahnya tuh ya, watamaratu fitrab ini artinya tersungkur, bersimpuh di tanah, mungkin memegang kaki Bishr al-Hafi dan meminta doa kepadanya. Kemudian didoakan Ahmad bin Ibrahim al-Mutatayyib ini kemudian didoakan oleh Bishr al-Hafi. Sembari Bishr al-Hafi ini berpesan kepada Ahmad bin Ibrahim al-Mutatayyib ini agar jangan menceritakan kisah ini selagi beliau hidup. Dan kata Ahmad bin Ibrahim al-Mutatayyib, aku tidak pernah mengisahkan kisah ini selagi beliau hidup. Nah, sampai di situ ya. Salah satu daripada kemuliaan Bishr al-Hafi. Ma'asyiral ikhwan, sampai di sini dulu daripada riwayat mengenai Bishr al-Hafi yang dituliskan oleh Al-Imam Faridun al-Attar dalam kitab beliau Tazkiratul Auliya, dan kita berdoa Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Ya Allah Tuhan kami, ya Allah Tuhan kami,
berikanlah kami kemanfaatan dengan keberkahan mereka, dan tunjukkanlah kami jalan kebaikan dengan kemuliaan mereka, dan matikanlah kami di dalam jalan mereka. Amin Allahumma amin. Wala Allah yanfa'u bil mutakallima wasami fa yadkhulani fi syafaati hadza nabiyyun syafi wa yatarawahani bilahi dzalika na'im. Lebih dan kurang al-faqir meminta ikhlas, minta maaf, minta ridha, minta ampun. Wabila tawwal unib wala afu minkum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.